Pada status quo saat ini belum adanya pendidikan yang diberikan kepada masyarakat asli ataupun masyarakat adat. Mengapa demikian? Karena kami percaya bahwasannya masyarakat adat, karena pada saat ini belum adanya sistem pendidikan ataupun kurikulum yang mampu untuk dapat mengakomodasi seluruh bentuk kebutuhan dari masyarakat adat itu sendiri, sehingga masyarakat adat tersebut percaya bahwasannya ketika mereka mengikuti kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, justru hal ini akan merugikan mereka. Dewan juri yang terhormat, kami percaya bahwasanya dengan adanya status quo yang bersifat progresif dan status quo yang bersifat komprehensif, terlebih lagi hal ini ditandai dengan adanya globalisasi yang kian ada dan kian tidak dapat terkontrol, hal ini akan mampu untuk dapat menimbulkan permasalahan, yaitu di mana pada akhirnya masyarakat adat ini justru akan tertinggal oleh masyarakat lainnya karena mereka akan mempertahankan budaya mereka dengan cara yang konservatif, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dan kami percaya bahwasanya pada akhirnya ini akan merugikan dari masyarakat adat itu sendiri. Maka dari itu, kami selaku tim pemerintah hadir dengan suatu bentuk pendirian di mana kami menyetujui bahwasanya kami mendukung masyarakat asli atau adat untuk dapat mengelola sekolah yang didanai oleh pemerintah dengan otonomi atas kurikulum dan filosofi pendidikan dari masyarakat adat itu sendiri, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pemerataan pendidikan dan untuk dapat memberikan suatu bentuk pengakomodasian kebutuhan dari masyarakat adat tersebut. Dewan juri yang terhormat, beberapa mekanisme pada perdebatan kali ini. Mekanisme yang pertama, tentu saja kami akan melakukan pendekatan pendidikan tersebut kepada kepala suku mereka. Dewan juri yang terhormat, pendekatan tersebut akan didampingi oleh seperti contohnya ahli budaya ataupun orang-orang setempat yang memang mereka mengetahui cara untuk dapat melakukan pendekatan kepada suku tersebut. Lalu yang kedua, kami pun juga akan melakukan pembangunan dan pengadaan anggaran secara bertahap pada suku tersebut. Lalu yang ketiga adalah kami pun juga akan membuat masyarakat tersebut, di mana guru-guru ataupun tenaga pendidik dari sekolah tersebut akan berasal dari mereka, sehingga mereka akan tetap mengajar sesuai dengan kurikulum yang mereka inginkan. Lalu yang selanjutnya adalah kami pun tetap melakukan pengawasan yang berasal dari pemerintah secara bertahap dalam kurun waktu yang lama hingga memastikan mereka mampu untuk dapat mengelola sekolah mereka secara mandiri. Dewan juri yang terhormat. Lalu masuk ke argumentasi saya. Argumentasi yang pertama, mengapa proposal ini dibenarkan? Yang pertama, mengapa dengan adanya kurikulum yang mengikat ini mampu untuk dapat mempertahankan budaya mereka? Mari kita lihat karakteristik dari masyarakat adat tersebut, yaitu yang pertama ketika mereka bersifat konservatif, yang kedua ketika mereka mudah terancam, dan yang ketiga adalah ketika mereka menolak dunia luar. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya status quo yang bersifat progresif seperti ini, di mana masyarakat adat akan merasa tersingkir karena segala bentuk eksploitasi yang ada, sehingga eksistensi mereka tersingkir. Karena lihat, ketika mereka tak tahu bagaimana cara untuk dapat mempertahankan budaya mereka, ketika mereka tak tahu untuk dapat mempertahankan rumah-rumah mereka dari gusuran hutan dan lain sebagainya, mereka hanya menerapkan sistem pertahanan nenek moyang mereka yang bersifat konservatif, yang pada akhirnya ini akan menjadi bentuk segala kesulitan, ya akan kesulitan pada sisi mereka, di mana mereka tidak mampu untuk dapat mempertahankan posisi mereka dan eksistensi mereka, yang pada akhirnya mereka hanya berpasrah dan mereka tidak memiliki usaha apapun. Maka dari itu, kami datang untuk dapat memberikan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum dan filosofi pendidikan yang mereka butuhkan. Contohnya, yang seperti suku Dayak yang membutuhkan adanya pendidikan dan pemberdayaan misalnya, ataupun suku Asmat yang membutuhkan adanya lahan makanan yang lebih sehingga mereka dapat mencari makanan sesuai yang mereka inginkan misalnya, ataupun ketika adanya suku-suku lainnya di mana sistem pemilihan kepemimpinan yang salah dengan penggunaan metode yang salah. Dengan itu, mereka mampu untuk dapat melengkapi diri mereka, dan kami percaya bahwa mereka tetap dapat bertahan dengan metode yang lebih modern, namun tetap bertahan pada suku mereka dan tetap memegang budaya dari suku mereka. Sementara lihat di sisi tim oposisi, di mana mereka justru tak melakukan mekanisme apapun, di mana membuat masyarakat adat yang semakin terpinggirkan karena dengan adanya pendatang yang bersifat lebih superior. Contohnya, di wilayah Lampung di mana masyarakat Jawa yang lebih superior contohnya, ataupun di wilayah Sumatera lainnya di mana banyak sekali masyarakat yang bersifat superior. Walaupun nantinya tim oposisi mengatakan bahwa saat ini sudah ada sekolah, namun kami percaya sekolah-sekolah tersebut hanya memberikan kurikulum yang sesuai dengan masyarakat modern, sehingga pada akhirnya hal ini tidak sesuai dari esensi dari masyarakat adat itu sendiri. Kalaupun tim oposisi mengkhawatirkan mengenai perkembangan budaya dan lain sebagainya, justru hal ini akan lebih ada di sisi kami. Karena mengapa? Karena pada akhirnya mereka akan lebih mengetahui tentang esensi dari budaya mereka sendiri. Mereka akan lebih tahu cara untuk dapat mempertahankan budaya mereka di tengah sistem globalisasi yang tidak dapat kita kontrol. Dewan juri yang terhormat. Yang kedua, bagaimana pendidikan ini dapat diterima? Ketika tim oposisi mengatakan bahwasanya kepala suku akan menolak dengan adanya dunia luar, karena persepsi mereka karena adanya dunia luar ini adalah
dunia luar mampu untuk dapat merusak suku mereka, ya kami akui memang itu ada. Namun Dewan Juri, kami percaya bahwasannya dengan kita melakukan metode pendekatan di mana kami akan melakukan dengan ikut menyertakan ahli-ahli budayawan dan lain sebagainya, justru mereka akan mampu untuk dapat menerima kami sebagai sosok yang mampu untuk dapat memberikan mereka pemberdayaan yang lebih lanjut. Kalaupun tim oposisi menarasikan bahwasannya ini tidak akan mudah, namun tak mengapa Dewan Juri, kami akan terus mencoba dan kami akan terus mencoba sehingga pendanaan ini akan pendekatan ini akan tetap berhasil karena kami menginginkan adanya kesejahteraan yang ada pada sisi masyarakat adat tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Terlebih lagi, kami percaya bahwa kepala suku di setiap suku-suku yang ada di dunia ini sudah resah melihat wilayahnya digusur oleh pihak-pihak lain sehingga mereka akan menerima atas adanya tersebut. Dan kami percaya, kami dapat memberikan contoh seperti contohnya Guru Butet yang ia telah mampu untuk dapat mengajar suku pendidikan dengan mengajar pendidikan suku anak dalam di wilayah Sumatera. Karena mengapa? Karena pada akhirnya karena pada akhirnya kepala suku mereka resah karena suku mereka selalu ditipu oleh masyarakat yang bersifat superior. Interupsi. Kami pun juga akan melatih orang-orang tersebut untuk dapat memegang dana misalnya ataupun untuk dapat mengelola sekolah-sekolah tersebut. Karena mengapa? Karena kami percaya bahwasannya sistem struktural sosial pada masyarakat adat tersebut sudah terbentuk sehingga kita tidak perlu untuk repot-repot ataupun kita tidak perlu untuk dapat menentukan orang manakah yang akan mampu untuk dapat mengelola dana tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Kalaupun nantinya budaya ini tidak dapat dipertahankan, namun kami percaya setidaknya kami mampu untuk dapat mengakomodasi kebutuhan mereka di mana mereka berhak untuk tetap bertahan hidup, Dewan Juri yang terhormat. Sementara di sisi tim oposisi, di mana mereka terus saja mengglorifikasikan atas adanya budaya tersebut, justru ini adalah pemikiran yang irasional. Karena mengapa? Karena kami percaya bahwasanya hal yang paling penting adalah kesejahteraan mereka, hal yang paling penting adalah keselamatan mereka, hal yang paling penting adalah bagaimana mereka tetap bertahan hidup pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami percaya bahwasannya di sisi kamilah, di sisi tim pemerintah, yang dimana kami lebih mampu untuk dapat mengakomodasi seluruh bentuk kebutuhan masyarakat itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga pada akhirnya ketika nantinya kurikulum ini diterapkan, justru kurikulum ini memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat adat tersebut, sehingga tidak adanya intervensi dari pihak manapun seperti yang ditakutkan oleh tim oposisi, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, atas adanya keuntungan dan benefit yang akan kami berikan kepada masyarakat adat tersebut dan atas hak-hak dari masyarakat adat tersebut untuk dapat bertahan hidup, maka dari itu pilih tim pemerintah. Terima kasih.